Mazmur 113. Haleluya! Pujilah, hai engkau hamba-hamba Yahweh. Pujilah nama Yahweh. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang sampai selamanya. Dari tempat terbitnya matahari hingga terbenamnya, nama Yahweh patut dipuji. Yahweh itu tinggi mengatasi semua bangsa, dan kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah yang seperti Yahweh Elohim kita, yang berdiam di tempat yang tinggi, yang merendahkan dirinya untuk melihat segala yang ada di langit dan di bumi? Dialah yang membangkitkan orang miskin dari dalam debu. Dia mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran, agar dia dapat menempatkannya duduk berdampingan dengan para pembesar, bahkan bersama para penguasa umatnya. Dia membuat wanita yang mandul duduk mendiami rumah dan menjadi ibu yang bersuka cita atas anak-anak. Haleluya! Mazmur 114. Ketika Israel keluar dari Mesir, keluarga Yakub keluar dari bangsa yang berbahasa asing. Dia menjadikan Yehuda tempat kudusnya dan Israel sebagai daerah kekuasaannya. Laut melihat dan melarikan diri, sungai Yordan pun berbalik arah. Gunung-gunung berlompatan bagaikan domba jantan, bukit-bukit kecil bagaikan anak-anak domba. Ada apakah gerangan denganmu, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga engkau berlompatan seperti domba jantan? Hai bukit-bukit kecil, sehingga seperti anak-anak domba? Gentarlah hai bumi akan hadirat Tuhan di hadapan Elohim Yakub, yang telah mengubah batu karang menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 115. Bukan kepada kami, ya Yahweh, bukan kepada kami, melainkan kepada namamu diberikan kemuliaan, oleh karena kemurahanmu dan demi kebenaranmu. Mengapa bangsa-bangsa asing berkata, di manakah Elohim mereka sekarang? Namun Elohim kami berada di surga. Dia telah melakukan segala sesuatu yang berkenan baginya. Berhala-berhala mereka terbuat dari perak dan emas, pekerjaan tangan manusia. Berhala-berhala mereka memiliki mulut, namun tidak dapat bicara. Memiliki mata, namun tidak dapat melihat. Memiliki telinga, namun tidak dapat mendengar. Memiliki hidung, namun tidak dapat mencium. Memiliki tangan, namun tidak dapat memegang. Memiliki kaki, namun tidak dapat berjalan, dan juga tidak dapat bicara dengan tenggorokan mereka. Demikian jugalah orang-orang yang membuatnya, yaitu setiap orang yang percaya kepada berhala-berhala itu. Hai Israel, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai. Hai keturunan Harun, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai. Hai engkau yang hormat akan Yahweh, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai. Yahweh telah mengingat kita, Dia akan memberkati. Dia akan memberkati keluarga Israel. Dia akan memberkati keluarga Harun. Dia akan memberkati orang-orang yang hormat akan Yahweh, baik yang kecil maupun besar. Yahweh akan menambahkan ke atasmu lebih dan lebih lagi, atasmu dan atas anak-anakmu. Diberkatilah engkau oleh Yahweh yang telah menjadikan langit dan bumi. Langit, bahkan seluruh langit, adalah milik Yahweh, tetapi bumi telah Dia berikan kepada anak-anak manusia. Orang-orang yang mati tidak akan memuji Yahweh, begitu juga semua orang yang turun ke tempat sunyi.
Tetapi kita akan memberkati Yahwe dari sekarang bahkan sampai selamanya. Haleluya! Mazmur 116. Aku mengasihi Yahwe, oleh karena Dia mendengarkan suara permohonan doaku. Oleh karena Dia telah mengarahkan telinganya kepadaku, maka aku akan berseru kepadanya selama aku hidup. Jerat kematian telah mengepung aku, kesesakan alam maut menimpaku. Aku mengalami kesusahan dan kedukaan. Lalu aku berseru kepada nama Yahwe. Ya Yahwe, aku berdoa kepadamu, bebaskanlah jiwaku. Yahwe penuh rahmat dan kebenaran. Ya, Elohim kita penuh kasih sayang. Yahwe memelihara orang-orang sederhana. Aku telah direndahkan, namun Dia menolongku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, karena Yahwe telah melimpahkan kebaikan atasmu. Sebab Engkau telah membebaskan jiwaku dari maut, mataku dari air mata, serta kakiku dari sandungan. Aku akan berjalan di hadapan Yahwe di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, meskipun aku berkata, aku sangat menderita. Aku tengah berkata dalam kecemasanku, setiap orang adalah pendusta. Bagaimanakah aku harus membalas kepada Yahwe atas segala berkat-Nya yang berlimpah kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Yahwe. Aku akan membayar nazarku kepada Yahwe sekarang di hadapan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Yahwe kematian orang-orang kudus-Nya. Ya Yahwe, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Akulah pelayan-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah melepaskanku dari belenggu-belenggu. Aku akan membawa kurban persembahan syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Yahwe. Aku akan membayar nazarku kepada Yahwe sekarang di hadapan seluruh umat-Nya. Di pelataran bait Yahwe, di tengah-tengah kota Yerusalem. Haleluya! Mazmur 117. Pujilah Yahwe, hai bangsa-bangsa. Megahkanlah Dia, hai seluruh suku bangsa. Sebab besar kasih setia-Nya atas kita, dan kesetiaan Yahwe tetap untuk selamanya. Haleluya! Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Yahwe sebab Dia baik. Kasih setia-Nya tetap untuk selamanya. Biarlah sekarang Israel berkata, kasih setia-Nya tetap untuk selamanya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, kasih setia-Nya tetap untuk selamanya. Biarlah sekarang semua orang yang hormat akan Yahwe berkata, kasih setia-Nya tetap untuk selamanya. Di dalam kesesakan aku berseru kepada Yahwe. Yahwe menjawab aku dan memberi kelegaan. Yahwe di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat kepadaku? Yahwe di pihakku menolong aku, dan aku akan melihat musuh-musuhku kalah. Lebih baik berlindung pada Yahwe daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahwe daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengepungku, tetapi dalam nama Yahwe aku akan mengalahkan mereka. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepungku, tetapi dalam nama Yahwe aku akan mengalahkan mereka. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya dalam nama Yahwe aku akan mengalahkan mereka. Dengan kuat engkau mendorong aku hingga jatuh,
tetapi Yahwe menolongku. Yahwe lah kekuatan dan mazmurku. Dia menjadi keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahwe yang telah melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahwe yang ditinggikan. Tangan kanan Yahwe yang telah melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahwe. Yahwe menegur aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukalah bagiku gerbang kebenaran. Aku akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menyanjung Yahwe. Inilah gerbang Yahwe, di mana orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku akan menyanjung Engkau, karena Engkau telah menjawab aku dan menjadi keselamatanku. Batu yang telah ditolak oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah yang telah Yahwe perbuat. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahwe jadikan. Kita akan bersuka cita dan bergembira di dalamnya. Ya Yahwe, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Aku memohon kemakmuran turun sekarang, ya Yahwe. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Yahwe. Kami telah memberkati Engkau dari bait Yahwe. Yahwe adalah Elohim yang telah menunjukkan terang kepada kita. Ikatlah kurban dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Engkau, ya Elohimku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Yahwe, sebab Dia baik, kasih setianya tetap untuk selamanya. Mazmur 119. Berbahagialah orang yang dalam segala jalannya berjalan menurut Taurat Yahwe. Berbahagialah mereka yang memelihara kesaksiannya dan yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Mereka juga tidak melakukan perbuatan yang jahat. Mereka hidup menurut jalan-jalannya. Engkau telah memerintahkan untuk memelihara ketetapan-ketetapanmu dengan setia. Oh, kiranya jalan-jalanku diteguhkan untuk memelihara ketetapan-ketetapanmu. Maka aku tidak akan malu apabila aku memperhatikan semua perintah-perintahmu. Aku akan menyanjung Engkau dengan ketulusan hati ketika aku mempelajari keputusan-keputusanmu yang benar. Aku akan memelihara ketetapan-ketetapanmu. Janganlah meninggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda dapat memelihara jalannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aku telah mencari Engkau dengan sepenuh hatiku. Ya, jangan biarkan aku menyimpang dari segala perintah-Mu. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Diberkatilah Engkau, ya Yahwe, ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Aku telah memberitakan semua keputusan yang Kau firmankan dengan bibirku. Aku telah bersuka cita di jalan-jalan kesaksian-Mu seperti memiliki segala kekayaan. Aku akan merenungkan peraturan-peraturan-Mu dan memerhatikan jalan-jalan-Mu. Aku sendiri akan bersuka cita di dalam ketetapan-ketetapan-Mu dan tidak akan melupakan firman-Mu. Karuniakanlah kelimpahan kepada hamba-Mu supaya aku hidup dan menaati firman-Mu. Bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban dari Taurat-Mu. Aku adalah seorang asing di bumi. Jangan menyembunyikan perintah-perintah-Mu daripadaku. Jiwaku hancur karena merindukan keputusan-keputusan-Mu setiap waktu. Engkau telah menghardik orang-orang yang sombong, mereka yang terkutuk, yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lepaskanlah aku dari kecemaran dan cemoohan, agar aku memelihara kesaksian-kesaksian-Mu.
Para penguasa duduk untuk berbicara mengenai aku, tetapi hamba-Mu merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Kesaksian-kesaksian-Mu adalah kesukaanku dan menjadi penasihat bagiku. Jiwaku melekat pada debu, buatlah aku hidup sesuai firman-Mu. Aku telah menyatakan jalan-jalanku, dan Engkau memperhatikanku. Ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku memahami jalan dari peraturan-peraturan-Mu, agar aku dapat menceritakan keajaiban perbuatan-perbuatan-Mu. Jiwaku menangis dalam kedukaan. Kuatkanlah aku menurut firman-Mu. Lepaskanlah aku dari jalan dusta, dan karuniakanlah padaku Taurat-Mu yang indah. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah meletakkan keputusan-keputusan-Mu di hadapanku. Aku telah melekat kepada kesaksian-kesaksian-Mu, ya Yahweh. Janganlah mempermalukan aku. Aku akan mengejar petunjuk perintah-perintah-Mu, karena Engkau akan melapangkan hatiku. Ya Yahweh, ajarilah aku jalan ketetapan-ketetapan-Mu, dan aku akan memeliharanya sampai akhir. Berilah aku pengertian, dan aku akan memelihara Taurat-Mu dan mematuhinya dengan sepenuh hatiku. Buatlah aku berjalan dalam jalan perintah-perintah-Mu, karena dalamnya aku bersukacita. Arahkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan bukan pada ketamakan. Palingkanlah mataku dari pandangan yang sia-sia. Hidupkanlah aku di jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah firman-Mu bagi hamba-Mu yang hormat akan Engkau. Lalukanlah cemoohan yang aku takuti, sebab keputusan-keputusan-Mu itu baik. Lihatlah, aku merindukan perintah-perintah-Mu. Hidupkanlah aku dalam kebenaran-Mu. Kiranya kebaikan-Mu datang kepadaku, ya Yahweh, keselamatan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Agar aku dapat menjawab orang yang mencela aku, karena aku percaya pada firman-Mu. Dan janganlah mencabut semua firman kebenaran dari mulutku, karena aku berharap pada keadilan-Mu. Dan aku akan selalu memelihara Taurat-Mu sampai selama-lamanya. Maka aku akan berjalan di dalam kemerdekaan, karena aku mencari peraturan-peraturan-Mu. Dan aku akan membicarakan kesaksian-kesaksian-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan malu. Dan aku akan menyukakan diriku dengan perintah-perintah-Mu yang aku cintai. Dan aku akan mengangkat tanganku pada perintah-perintah-Mu yang aku cintai. Dan aku akan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah akan firman yang telah Kau sampaikan kepada hamba-Mu, yang oleh karenanya Engkau membuat aku berharap. Inilah yang menjadi penghiburan dalam kesengsaraanku, karena firman-Mu telah memberiku kehidupan. Orang-orang yang angkuh telah mencemooh aku habis-habisan. Meskipun demikian, aku tidak berpaling dari Taurat-Mu. Aku mengingat keputusan-keputusan-Mu sejak dahulu kala, ya Yahweh, dan aku memperoleh penghiburan. Kengerian telah mencengkeram aku karena orang fasik meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu telah menjadi nyanyian bagiku di dalam rumah yang kudiami sebagai orang asing. Ya Yahweh, aku telah mengingat nama-Mu pada malam hari dan memelihara Taurat-Mu. Inilah yang terjadi padaku, karena aku menaati peraturan-peraturan-Mu. Yahweh adalah bagianku. Aku telah berkata bahwa aku akan menaati firman-Mu. Aku sangat memohon kemurahan-Mu dengan sepenuh hatiku. Berbelas kasihlah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Aku merancang jalan-jalanku dan mengarahkan kakiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Aku telah bergegas dan tidak menunda-nunda untuk memelihara perintah-perintah-Mu. Tali orang fasik telah melilit aku, namun aku tidak melupakan Taurat-Mu. Pada tengah malam, aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas keputusan-keputusan-Mu yang benar. Aku berkawan dengan semua orang yang hormat akan Engkau. Bersama mereka,
yang memelihara peraturan-peraturan-Mu. Kebaikan-Mu, ya Yahweh, memenuhi bumi. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Engkau telah melakukan kebaikan kepada hamba-Mu, ya Yahweh, menurut firman-Mu. Ajarilah aku kebijaksanaan dan pengetahuan, karena aku percaya akan perintah-perintah-Mu. Aku telah tersesat sebelum aku menderita, tetapi sekarang aku menaati firman-Mu. Engkau memang baik dan melakukan hal yang baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Orang-orang sombong telah melumuri aku dengan kebohongan, tetapi aku akan berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dengan sepenuh hatiku. Hati mereka seperti lemak tanpa perasaan, tetapi aku menyukai Taurat-Mu. Sebab adalah baik bagiku jika aku tertindas, agar aku dapat belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau firmankan lebih baik bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan meneguhkan aku. Berilah aku pengertian untuk mempelajari perintah-perintah-Mu. Mereka yang hormat akan Engkau akan melihat aku dan bersuka cita, karena aku berharap pada firman-Mu. Aku tahu, ya Yahweh, bahwa keputusan-keputusan-Mu itu benar, dan dalam kesetiaan Engkau telah menindas aku. Aku memohon kasih setia-Mu untuk menjadi penghiburanku menurut firman-Mu kepada hamba-Mu. Kiranya kasih sayang-Mu datang kepadaku sehingga aku dapat hidup, karena Taurat-Mu itu adalah kesukaanku. Biarlah orang yang sombong menjadi malu, karena mereka telah menyesatkan aku tanpa alasan. Namun, aku akan merenungkan peraturan-peraturan-Mu. Biarlah orang yang takut akan Engkau berpaling kepadaku. Demikian pula orang yang mengenal kesaksian-kesaksian-Mu. Biarlah hatiku tidak bercela di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku tidak menjadi malu. Jiwaku mendambakan keselamatan daripada-Mu. Aku berharap pada firman-Mu. Mataku mendambakan firman-Mu. Aku berkata, kapankah Engkau akan menghibur aku? Sekalipun aku seperti kirbat dalam asap, tetapi aku tidak melupakan ketetapan-ketetapan-Mu. Berapa lama lagi hari-hari hamba-Mu ini? Kapankah Engkau akan menjalankan penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya aku? Orang yang angkuh telah menggali lubang perangkap bagiku. Mereka yang tidak menuruti Taurat-Mu. Seluruh perintah-perintah-Mu itu teguh. Mereka memburuku tanpa sebab. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi ini. Tetapi aku tidak mengabaikan peraturan-peraturan-Mu. Hidupkanlah aku dalam kasih setia-Mu, agar aku dapat tetap memegang teguh peringatan-peringatan dari mulut-Mu. Ya Yahweh, firman-Mu tetap di surga selamanya. Kesetiaan-Mu tetap turun-temurun. Engkau meneguhkan bumi, maka bumi tetap ada. Semuanya tegak berdiri sampai hari ini sesuai dengan peraturan-Mu. Karena semuanya adalah hamba-Mu. Jika Taurat-Mu bukanlah kesukaanku, maka aku telah binasa dalam kedukaanku. Aku tidak akan melupakan peraturan-peraturan-Mu, karena melalui itulah Engkau telah menghidupkan aku. Aku adalah milik-Mu, selamatkanlah aku, karena aku telah mencari peraturan-peraturan-Mu. Orang fasik menanti-nantikan untuk membinasakan aku, tetapi aku akan merenungkan kesaksian-kesaksian-Mu. Aku telah menyaksikan akhir dari segala sesuatu yang sempurna, tetapi perintah-perintah-Mu tidak akan pernah berakhir. Oh, betapa aku mencintai Taurat-Mu. Itulah renunganku sepanjang hari. Engkau telah membuat aku lebih bijak daripada musuh-musuhku oleh karena perintah-perintah-Mu. Inilah bagianku selamanya. Aku memiliki pemahaman melebihi semua pengajarku, karena kesaksian-kesaksian-Mu menjadi renungan bagiku. Pengertianku melebihi orang tua, karena aku berpegang pada peraturan-peraturan-Mu.
Aku menahan kakiku dari segala jalan kejahatan, supaya aku menaati firman-Mu. Aku tidak berpaling dari hukum-hukum-Mu, karena Engkau telah mengajariku. Betapa manis firman-Mu kurasakan, lebih daripada madu bagi mulutku. Melalui peraturan-peraturan-Mu, aku memperoleh pengertian. Oleh sebab itu, aku membenci segala jalan yang sesat. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan melakukannya, bahwa aku akan memelihara kebenaran peraturan-peraturan-Mu. Aku sangat menderita, ya Yahweh, hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Ya Yahweh, aku memohon, terimalah persembahan sukarela dari mulutku, dan ajarlah aku hukum-hukum-Mu. Hidupku senantiasa ada di tanganku, tetapi aku tidak pernah melupakan Taurat-Mu. Orang fasik telah memasang jerat untukku, tetapi aku tidak menyimpang dari peraturan-Mu. Aku mewarisi peringatan-peringatan-Mu selamanya, karena itulah yang menjadi sukacita bagi hatiku. Aku telah mengarahkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu selamanya, sampai akhir. Aku membenci hati yang sia-sia, tetapi aku mencintai Taurat-Mu. Engkaulah tempat perlindungan dan perisaiku. Pada firman-Mu aku berharap. Menjauhlah daripadaku, hai pelaku kejahatan, karena aku akan menaati perintah-perintah Elohimku. Topanglah aku dengan firman-Mu, supaya aku hidup, dan jangan biarkan aku malu karena pengharapanku. Peganglah aku, maka aku akan selamat, dan aku akan selalu memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu. Engkau telah menginjak-injak semua orang yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu, karena kebohongan mereka itu sia-sia. Engkau telah membuang orang fasik yang ada di bumi seperti sampah. Oleh karena itu, aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Tubuhku menggigil karena kedahsyatan-Mu, dan aku hormat akan hukum-Mu. Aku telah melakukan apa yang adil dan benar. Jangan tinggalkan aku pada orang-orang yang menindasku. Jaminlah hamba-Mu untuk kebaikan. Jangan biarkan orang sombong menindas aku. Mataku mendambakan keselamatan yang daripada-Mu dan firman kebenaran-Mu. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kebaikan-Mu, dan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Aku adalah hamba-Mu. Berikanlah aku pengertian, supaya aku memahami peringatan-peringatan-Mu. Sudah tiba saatnya bagi Yahweh untuk bertindak, sebab mereka telah melanggar Taurat-Mu. Oleh sebab itu, aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan emas murni. Demikianlah aku menjunjung tinggi seluruh kebenaran peraturan-Mu. Aku membenci semua jalan sesat. Peringatan-peringatan-Mu menakjubkan. Itulah sebabnya jiwaku memeliharanya. Pintu masuk firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Aku membuka mulutku dan terengah-engah, karena aku merindukan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan berilah belas kasihan, sebagaimana layaknya Kau lakukan bagi yang mengasihi nama-Mu. Tetapkanlah langkah-langkahku menurut firman-Mu, dan jangan biarkan kejahatan berkuasa atasku. Lepaskanlah aku dari penindasan manusia, maka aku akan memelihara peraturan-peraturan-Mu. Biarlah wajah-Mu menyinari hamba-Mu, dan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Air mataku mengalir deras seperti sungai, karena mereka tidak menaati Taurat-Mu. Ya Yahweh, Engkaulah yang benar, dan keputusan-keputusan-Mu lah yang adil. Peringatan-peringatan yang telah Engkau perintahkan itu benar dan sangat setia. Kecemburuanku telah menghabiskan aku, karena musuhku telah melupakan firman-Mu. Firman-Mu sangat murni, itulah sebabnya hamba-Mu menyukainya. Aku kecil dan hina, tetapi aku tidak melupakan peraturan-peraturan-Mu. Kebenaran-Mu adalah kebenaran yang kekal,
dan Taurat-Mu itu setia. Kesesakan dan kesedihan telah menimpa aku, namun perintah-perintah-Mu itu adalah kesukaanku. Kebenaran peringatan-Mu itu kekal, berilah aku pengertian, maka aku akan hidup. Aku berseru dengan sepenuh hati, jawablah aku, ya Yahweh. Aku akan memelihara ketetapan-ketetapan-Mu. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku, dan aku akan memelihara peringatan-peringatan-Mu. Aku menghadang fajar saat pagi hari dan berseru, aku berharap pada firman-Mu. Mataku terjaga sepanjang malam untuk merenungkan firman-Mu. Dengarkanlah suaraku menurut kasih setiamu, ya Yahweh. Berikanlah aku kehidupan menurut hukum-hukum-Mu. Orang yang jahat telah mendekat kepadaku. Mereka jauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat, ya Yahweh, dan perintah-perintah-Mu itu benar. Sejak lampau aku telah mengetahui peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Perhatikanlah kesengsaraanku, dan bebaskanlah aku, karena aku tidak melupakan Taurat-Mu. Belalah perkaraku, dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Keselamatan jauh dari orang fasik, karena mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Ya Yahweh, kasih sayang-Mu besar. Hidupkanlah aku sesuai dengan keadilan-Mu. Banyaklah musuh dan orang yang menganiaya aku. Aku tidak berpaling dari peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat para pengkhianat dan aku berduka, karena mereka tidak memelihara firman-Mu. Lihatlah, betapa aku mencintai peraturan-peraturan-Mu, ya Yahweh. Hidupkanlah aku menurut kasih setia-Mu. Seluruh firman-Mu itu benar sejak mulanya. Setiap hukum kebenaran-Mu tetap selamanya. Para penguasa menganiaya aku tanpa alasan, tetapi hatiku takut akan firman-Mu. Aku bersuka cita atas firman-Mu, bagaikan seorang yang menemukan banyak jarahan. Aku membenci dan memandang rendah kebohongan, tetapi aku mencintai Taurat-Mu. Aku memuji Engkau 7 kali sehari, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Damai sejahtera yang besar bagi mereka yang mencintai Taurat-Mu, dan tidak ada batu penghalang bagi mereka. Ya Yahweh, aku berharap pada keselamatan-Mu, dan aku telah melakukan perintah-perintah-Mu. Jiwaku memelihara peringatan-peringatan-Mu, dan aku sangat mencintainya. Aku berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, karena semua jalanku ada di hadapan-Mu. Biarlah seruanku sampai kepadamu, ya Yahweh. Berilah aku hikmat menurut firman-Mu. Biarlah doaku sampai ke hadirat-Mu. Bebaskanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Biarlah bibirku memuji-muji, karena Engkau mengajari aku ketetapan-ketetapan-Mu. Lidahku akan mengucapkan firman-Mu, karena semua perintah-perintah-Mu adalah kebenaran. Biarlah tangan-Mu menolong aku, karena aku telah memilih peraturan-peraturan-Mu. Aku merindukan keselamatan dari-Mu, ya Yahweh, dan Taurat-Mu itulah kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup dan memuji Engkau, dan biarlah ketetapan-ketetapan-Mu menolong aku. Aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, karena aku tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Mazmur 120. Nyanyian ziarah. Di dalam kesesakanku, aku berseru kepada Yahweh, dan Dia menjawab aku. Ya Yahweh, bebaskanlah jiwaku dari bibir yang berdusta, dari lidah tipu daya. Apakah yang akan diberikan kepadamu? Atau apakah yang akan ditambahkan kepadamu, hai lidah dusta? Anak-anak panah tajam dari seorang yang gagah berani, juga bara kayu arar.
Celakalah aku, karena aku bermukim di Mesek. Aku tinggal di dalam tenda-tenda orang Kedar. Sedemikian lama jiwaku sendiri telah tinggal bersama orang yang membenci perdamaian. Aku suka perdamaian, namun ketika aku berbicara, mereka menginginkan perang. Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Nyanyian ziarah dari Daud. Aku bergembira ketika mereka berkata kepadaku, marilah kita masuk ke bait Yahweh. Kaki kami akan berdiri di gerbangmu, ya Yerusalem. Yerusalem dibangun sebagai sebuah kota yang saling menyambung dan tersusun rapi. Kesana suku-suku telah mendaki. Suku-suku Yahweh, suatu kesaksian bagi Israel untuk bersyukur kepada nama Yahweh. Sebab tahta-tahta untuk penghakiman telah berdiam di sana. Tahta-tahta milik keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera atas Yerusalem. Mereka yang mengasihi engkau akan menjadi sejahtera. Biarlah damai sejahtera ada dalam tembok-tembokmu, dan perlindungan ada dalam benteng-bentengmu. Bagi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, biarlah sekarang aku berkata, damai sejahtera ada padamu. Demi bait Yahweh Elohim kita, biarlah aku mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku kepadamu, ya engkau yang bersemayam di dalam surga. Lihatlah, seperti mata para budak melihat ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan melihat ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang Yahweh Elohim kita, sampai dia berbelas kasihan terhadap kita. Berbelas kasihlah, ya Yahweh, berbelas kasihlah terhadap kami, sebab kami dipenuhi dengan cemoohan yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemoohan orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Mazmur 124. Nyanyian ziarah dari Daud. Jika bukan Yahweh yang di pihak kita, maka sekarang biarlah Israel berkata, jika bukan Yahweh yang di pihak kita, ketika orang-orang bangkit melawan kita, maka mereka sudah menelan kita hidup-hidup saat amarah mereka menyala terhadap kita. Maka perairan telah menenggelamkan kita, aliran air yang deras telah menghanyutkan jiwa kita. Lalu bencana air bah itu melanda jiwa kami. Diberkatilah Yahweh yang tidak menyerahkan kita sebagai mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kami luput seperti burung yang lolos dari jerat tali perangkap. Jerat itu terputus dan kami pun terlepas. Pertolongan kita ada di dalam nama Yahweh, pencipta langit dan bumi.
Mazmur 125. Nyanyian ziarah. Mereka yang percaya kepada Yahweh bagaikan gunung Sion yang tidak akan tergoyahkan, tetapi akan tinggal tetap untuk selamanya. Bagaikan gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, begitulah Yahweh melindungi umatnya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebab tongkat orang fasik tidak akan tinggal tetap atas bagian yang telah ditentukan untuk orang benar. Karena orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Ya Yahweh, lakukanlah yang baik kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hatinya. Dan mereka yang berpaling pada jalan yang menyimpang, Yahweh akan membawa mereka kepada para pelaku kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Yahweh memulihkan Sion dari keadaannya yang tertawan, kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya, orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Nyanyian ziarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjeri lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Sia-sialah kamu yang bergegas bangun, berlama-lama duduk, memakan roti hasil jerih lelah, karena Dia akan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya saat tidur. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh, buah kandungan adalah suatu upah. Bagaikan anak-anak panah di tangan seorang pahlawan yang gagah berani, demikianlah anak-anak muda. Berbahagialah orang yang telah memenuhi tabung panahnya dengan semua itu. Mereka tidak akan dipermalukan, tetapi mereka akan menundukkan musuhnya di pintu gerbang. Mazmur 128. Nyanyian ziarah. Berbahagialah semua orang yang hormat akan Yahweh dan berjalan menurut jalannya. Sebab engkau akan makan dari hasil jerih payah tanganmu. Engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang hormat akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu. Ya, engkau akan melihat anak cucumu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Nyanyian ziarah. Berkali-kali mereka menyengsarakan aku sejak masa mudaku. Biarlah sekarang Israel berkata, seringkali mereka menyusahkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat menguasai diriku.
Para pembajak membajak di atas punggungku. Mereka memperpanjang alur bajaknya. Yahwe itu benar. Dia memotong-motong tali-tali orang fasik. Biarlah semua orang yang membenci Sion menjadi malu dan mundur. Biarlah mereka seperti rumput di atas atap yang layu sebelum bertumbuh, di mana penuai tidak menggenggamnya, begitu juga pengikat berkas tidak mendekapnya. Begitu juga semua orang yang melewatinya tidak akan berkata, "Berkat Yahwe ada padamu." Kami memberkatimu dalam nama Yahwe. Mazmur 130. Nyanyian ziarah. Dari lubang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Yahwe. Tuhan, dengarkanlah suaraku, dan kiranya telingamu memerhatikan permohonanku. Ya Yahwe, jika engkau mengingat kesalahan, ya Tuhanku, siapakah yang dapat bertahan? Namun, pengampunan ada padamu, sehingga engkau ditakuti. Aku menanti-nantikan Yahwe, jiwaku rindu dan aku berharap pada firman-Nya. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan lebih daripada para penjaga menantikan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Biarlah Israel berharap kepada Yahwe, karena pada Yahwe ada kebaikan, dan bersamanya ada penebusan yang berlimpah-limpah, dan Dia akan menebus Israel dari semua kesalahannya. Mazmur 131. Nyanyian ziarah dari Daud. Ya Yahwe, hatiku tidaklah sombong, mataku pun tidak angkuh. Aku juga tidak berlari pada perkara yang besar, ataupun hal-hal yang terlalu menakjubkan bagiku. Sesungguhnya, aku telah membawa diri dan menenangkan jiwaku. Seperti anak yang disapih oleh ibunya, begitulah jiwaku bagaikan anak yang disapih. Biarlah Israel berharap kepada Yahwe dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Nyanyian ziarah. Ya Yahwe, ingatlah Daud dengan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Yahwe dan berjanji kepada Yang Maha Kuasa dari Yakub. Sesungguhnya, aku tidak akan masuk ke dalam tenda kediamanku. Aku tidak akan berbaring di atas tempat tidurku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku menemukan tempat bagi Yahwe, sebuah tempat bersemayam bagi Yang Maha Tinggi Yakub. Lihatlah, kami telah mendengarnya di Efrata, kami menemukannya di padang Yaar. Kami akan masuk ke dalam kediamannya, kami akan sujud pada tumpuan kakinya. Bangkitlah, ya Yahwe, ke dalam tempat perhentianmu, engkau dan tabut perjanjian kekuatanmu. Biarlah para imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah orang-orang kudusmu bersorak-sorai. Demi Daud hambamu, janganlah memalingkan wajahmu dari orang yang engkau urapi. Yahwe telah bersumpah kepada Daud dalam kebenaran. Dia tidak akan berpaling daripadanya. Aku akan menempatkan buah kandunganmu di atas tahtamu. Apabila anak-anakmu memelihara perjanjianku dan kesaksian-kesaksianku yang akan aku ajarkan kepada mereka, maka mereka akan menduduki tahtamu sampai selama-lamanya. Sebab Yahwe telah memilih Sion, Dia telah menginginkannya sebagai tempat kediaman baginya. Inilah tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini, karena aku menghendakinya. Aku akan memberkati persediaannya dengan berlimpah-limpah. Aku akan mengenyangkan orang-orang yang berkekurangan dengan roti. Dan aku akan mengenakan kepada imam-imamnya
pakaian keselamatan, dan orang-orang kudusnya akan bersorak-sorai dengan nyaring. Aku akan membuat tanduk Daud bertunas. Aku telah mempersiapkan pelita bagi orang yang aku urapi. Aku akan menyelubungi musuh-musuhnya dengan rasa malu, tetapi mahkota miliknya akan bersinar di atasnya. Mazmur 133. Nyanyian ziarah dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahwe memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Mazmur 134. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Yahwe, hai semua hamba Yahwe yang berdiri di bait Yahwe pada malam hari. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahwe. Yahwe yang menciptakan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135. Haleluya! Pujilah nama Yahwe. Pujilah Dia, hai hamba-hamba Yahwe. Engkau yang berdiri di bait Yahwe, di pelataran bait Elohim kita. Pujilah Yahwe, sebab Yahwe itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, karena inilah yang menyenangkan hatinya. Sebab Yahwe telah memilih Yakub bagi dirinya, dan Israel sebagai harta miliknya yang berharga. Sebab aku mengetahui bahwa Yahwe itu besar, dan Tuhan kita mengatasi segala ilah. Segala sesuatu yang Yahwe inginkan telah Dia lakukan, baik di langit maupun di bumi, baik di laut maupun di semua tempat yang dalam. Dia menyebabkan uap air membumbung dari ujung bumi. Dia membuat kilat untuk hujan. Dia menghembuskan angin dari perbendaharaannya. Dia yang memukul anak sulung di Mesir, manusia, dan juga binatang. Yang mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, atas Firaun dan atas semua hambanya. Yang memukul bangsa-bangsa yang besar dan membinasakan raja-raja yang perkasa. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Bashan, dan semua kerajaan di Kanaan. Dan Dia menyerahkan negeri mereka sebagai warisan bagi umatnya Israel. Namamu, ya Yahwe, tetap untuk selama-lamanya, dan peringatan akan Engkau, ya Yahwe, tetap turun-temurun. Sebab Yahwe akan mengadili umatnya, dan Dia akan berbelas kasihan kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa terbuat dari perak dan emas, hasil buatan tangan manusia. Mereka memiliki mulut, namun tidak berbicara. Mereka memiliki mata, namun tidak melihat. Mereka memiliki telinga, namun tidak mendengar. Ya, sesungguhnya tidak ada nafas di dalam mulutnya. Demikian jugalah orang-orang yang membuatnya, yaitu setiap orang yang percaya kepada berhala-berhala itu. Hai keluarga Israel, berkatilah Yahwe. Hai keluarga Harun, berkatilah Yahwe. Hai keluarga Lewi, berkatilah Yahwe. Hai engkau yang takut akan Yahwe, berkatilah Yahwe. Diberkatilah Yahwe dari Sion, Dialah yang bersemayam di Yerusalem. Haleluya. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Yahwe, sebab Dia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Elohim segala ilah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia satu-satunya yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang menciptakan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang membentangkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang memukul anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari antara mereka, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang membelah Laut Merah menjadi 2 bagian, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan membinasakan Firaun serta tentaranya di Laut Merah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang menuntun umatnya di padang gurun, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia yang memukul raja-raja besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan membinasakan raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan Og, raja Bashan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan menyerahkan negeri mereka sebagai warisan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahkan warisan bagi Israel hambanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita saat kita tidak diperhitungkan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan menebus kita dari musuh-musuh kita, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada semua makhluk, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Elohim semesta langit, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mazmur 137. Kami duduk di sana, di tepi sungai-sungai Babylon, dan kami menangis ketika kami mengingat Sion. Kami menggantungkan harpa kami pada pohon gandarusa yang ada di tengah-tengahnya. Sebab di sanalah mereka yang menahan kami meminta sebuah nyanyian kepada kami. Dan para penjara kami dengan girang berkata, nyanyikanlah bagi kami sebuah lagu tentang Sion. Bagaimana kami akan menyanyikan lagu tentang Yahweh di tanah yang asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah tangan kananku menjadi lupa akan keterampilannya. Biarlah lidahku melekat pada langit-langit mulutku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak meninggikan Yerusalem di atas semua sukacitaku. Ya Yahweh, ingatlah akan Bani Edom yang berkata pada hari Yerusalem dihancurkan. Runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Hai putri Babylon yang akan dibinasakan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan yang telah kamu lakukan kepada kami. Berbahagialah ia yang menangkap anak-anakmu dan menyerahkan mereka ke batu terjal. Mazmur 138.
Mazmur Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan sepenuh hatiku. Aku akan bermazmur bagimu di hadapan para ilah. Aku akan bersujud ke arah tempat kudusmu dan menyanjung namamu atas kasih setiamu dan atas kebenaranmu. Karena engkau telah membuat firmanmu dahsyat atas semua kuasamu. Pada waktu aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan menyanjung engkau, ya Yahweh, karena mereka telah mendengar perkataan mulutmu. Dan mereka akan menyanyikan jalan-jalan Yahweh, sebab besarlah kemuliaan Yahweh. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi dia memedulikan orang-orang yang rendah. Tetapi dia mengenal orang sombong dari jauh. Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, engkau memberi aku kehidupan. Engkau mengulurkan tanganmu menahan amarah musuh-musuhku, serta tangan kananmu membebaskan aku. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 139. Untuk kepala musisi, Mazmur Daud. Ya Yahweh, engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau melihat ketika aku duduk dan ketika aku berdiri. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau mengawasiku ketika aku berjalan dan ketika aku berbaring, dan mengenal semua jalanku. Karena tidak ada perkataan pada lidahku, ya Yahweh. Lihatlah, engkau telah mengetahui semuanya. Engkau mengurung aku dari belakang maupun dari depan, dan menaruh tanganmu atasku. Pengetahuan ini terlampau ajaib bagiku, terlampau tinggi, aku tidak dapat mencapainya. Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan berdiam di bagian paling ujung dari lautan, bahkan di sana pun tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku, maka malam sekalipun akan menjadi terang di sekelilingku. Ya, kegelapan tidak akan tampak gelap bagimu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari. Kegelapan dan terang, keduanya sama saja bagimu. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung engkau, sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu, dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu, pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika aku dirajut di kedalaman bumi. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak, dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk, ketika belum ada satu pun yang dimulai. Betapa mulianya pikiranmu bagiku, ya Elohim. Betapa besar jumlahnya. Jika aku harus menghitungnya, semua itu lebih banyak daripada pasir. Pada saat aku terjaga, aku masih bersama engkau. Sesungguhnya, engkau akan membinasakan orang fasik, ya Elohim. Jauhkanlah daripadaku orang-orang yang haus darah. Sebab mereka berbicara dusta terhadapmu, dan musuh-musuhmu meninggikan diri dalam kesia-siaan. Ya Yahweh, bukankah aku membenci orang-orang yang membenci engkau, dan merasa jijik terhadap mereka yang bangkit melawan engkau? Aku sungguh membenci mereka. Mereka sudah menjadi musuh-musuhku. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku.
Lihatlah, apakah jalanku jahat, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 140. Untuk kepala musisi, Mazmur Daud. Ya Yahweh, bebaskanlah aku dari orang fasik. Jagalah aku dari orang yang kejam, yang merancang perkara-perkara yang jahat di dalam hatinya. Mereka bersekutu untuk peperangan sepanjang hari. Mereka menajamkan lidah seperti ular. Bisa ular tedung terselip di antara bibir mereka. Ya Yahweh, jagalah aku dari tangan orang fasik. Lindungilah aku dari orang yang kejam, yang telah berencana untuk menumbangkan langkah kakiku. Orang-orang sombong telah menyembunyikan jerat bagiku, dan mereka membentangkan jala di tepi jalan. Mereka memasang perangkap bagiku. Aku berkata kepada Yahweh, Engkaulah Elohimku, ya Yahweh. Dengarkanlah suara permohonanku. Ya Yahweh Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau melindungi kepalaku pada waktu perang. Ya Yahweh, janganlah memenuhi hasrat orang-orang fasik. Jangan biarkan rancangan orang jahat berjalan, supaya mereka jangan meninggikan diri. Sebagaimana para pemimpin mengepung aku, biarlah kejahatan bibir mereka berbalik menimpa mereka. Biarlah bara api dijatuhkan ke atas mereka. Biarlah mereka jatuh ke dalam lubang, sehingga mereka tidak bangkit lagi. Jangan biarkan pemfitnah ditegakkan di atas bumi. Malapetaka akan memburu orang yang kejam dan menjatuhkan mereka. Aku tahu bahwa Yahweh membela perkara orang yang menderita dan keadilan bagi yang berkekurangan. Sungguh, orang-orang benar akan bersyukur kepada nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan berdiam di hadirat-Mu. Mazmur 141. Mazmur Daud. Ya Yahweh, aku berseru kepadamu. Datanglah kepadaku segera. Dengarkanlah suaraku ketika aku berseru kepadamu. Biarlah doaku dinaikkan sebagai ukupan di hadapan-Mu, dan kedua telapak tanganku terangkat sebagai kurban persembahan saat hari petang. Ya Yahweh, awasilah mulutku, jagailah pintu bibirku. Jangan biarkan hatiku berbelok pada perkara yang jahat, sehingga aku melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama orang-orang yang berbuat jahat. Dan jangan biarkan aku makan hidangan kenikmatan mereka. Biarlah orang benar menghajar aku. Hal itu akan menjadi sebuah kebaikan. Biarlah ia menegur aku. Itu akan minyak yang terbaik, dan kepalaku tidak akan menolaknya. Sebab bahkan dalam kefasikan mereka pun, aku senantiasa berdoa. Ketika penghakiman mereka telah dihempaskan di tempat yang berbatuan, mereka akan mendengar perkataanku, sebab perkataanku itu menyenangkan. Sebagaimana orang yang membajak dan menggemburkan tanah, demikianlah tulang-tulang kita terserak pada mulut alam maut. Namun mataku tetap tertuju kepadamu, ya Yahweh Tuhanku. Kepadamulah aku berlindung, jangan biarkan jiwaku telanjang. Jagalah aku dari perangkap yang mereka pasang untuk aku, bahkan dari jerat para pelaku kejahatan. Biarlah orang fasik jatuh ke dalam jerat mereka sendiri. Sementara aku dapat melewatinya. Mazmur 142. Nyanyian pengajaran dari Daud. Doa ketika dia berada di dalam gua. Aku berseru kepada Yahweh dengan suaraku. Aku memohon kepada Yahweh dengan suara nyaring. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Aku menunjukkan kesukaranku di hadapannya. Ketika semangatku patah di dalam diriku,
Lalu engkau mengetahui jalan yang kutempuh. Di jalan yang aku lalui itu terdapat perangkap yang dipasang bagiku. Kupandang ke sebelah kanan dan melihat, namun tidak seorang pun mengenali aku. Perlindunganku lenyap, tidak seorang pun memedulikan jiwaku. Aku berseru kepadamu, ya Yahweh. Aku berkata, Engkaulah perlindunganku, bagianku di dalam dunia orang hidup. Perhatikanlah seruanku, sebab aku telah menjadi sangat sengsara. Bebaskanlah aku dari para penganiayaku, karena mereka lebih kuat daripada aku. Keluarkanlah jiwaku dari penjara, agar aku dapat bersyukur kepada nama-Mu. Orang benar akan mengelilingi aku, sebab Engkau akan mengaruniakan kelimpahan ke atasku. Mazmur 143. Mazmur Daud. Dengarkanlah doaku, ya Yahweh. Berilah telingamu pada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu dan dalam kebenaranmu. Dan janganlah memasukkan hamba-Mu ke dalam penghakiman, sebab dalam pandangan-Mu tidak seorang pun yang hidupnya benar. Sebab musuh telah menganiaya jiwaku, mencampakkan kehidupanku ke tanah. Ia telah membuatku tinggal di dalam kegelapan, seperti orang yang sudah lama mati. Maka semangatku telah patah dalam diriku, hatiku menjadi merana di dalamku. Aku mengingat hari-hariku yang lalu, aku merenungkan semua perbuatanmu, aku memikirkan karya tanganmu. Aku mengangkat tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, bagaikan tanah yang gersang. Ya Yahweh, jawablah aku segera. Semangatku sudah patah. Janganlah sembunyikan wajah-Mu daripadaku, sebab aku menjadi seperti orang yang turun ke lubang. Perdengarkanlah kasih setia-Mu pada pagi hari, karena aku percaya kepadamu. Beritahukanlah jalan yang akan aku tempuh, karena kepadamu kuangkat jiwaku. Ya Yahweh, bebaskanlah aku dari musuh-musuhku. Kepadamu aku bersembunyi. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah Elohimku. Roh-Mu itu baik. Tuntunlah aku di jalan yang rata. Ya Yahweh, demi nama-Mu, buatlah aku hidup. Demi kebenaran-Mu, keluarkanlah jiwaku dari kesukaran. Dan dalam kebaikan-Mu, lenyapkanlah musuh-musuhku, dan musnahkanlah semua orang yang menyengsarakan jiwaku, karena aku adalah hamba-Mu. Mazmur 144. Mazmur Daud. Diberkatilah Yahweh, batu karangku, yang mengajar tanganku untuk perang dan jari-jariku untuk bertempur. Kemurahanku dan bentengku, menaraku yang tinggi dan pembebasku, perisaiku, dan kepadanyalah aku percaya. Dia yang menundukkan bangsaku di bawah kuasaku. Ya Yahweh, siapakah manusia sehingga Engkau mengenalnya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia itu seperti kesia-siaan, hari-harinya bagaikan bayang-bayang yang berlalu. Tundukkanlah langit-Mu, ya Yahweh, dan turunlah. Jamahlah gunung-gunung, maka mereka akan berasap. Pancarkanlah cahaya kilat, serakkanlah mereka. Lepaskanlah anak-anak panah-Mu, dan hancurkanlah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu dari atas, selamatkan dan lepaskanlah aku dari air bah, dari tangan anak-anak orang asing, yang mulutnya telah mengatakan hal yang sia-sia, dan tangan kanan mereka adalah tangan kanan dusta. Aku akan menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, ya Elohim. Aku akan bermazmur bagi-Mu dengan kecapi 10 dawai. Dialah yang menganugerahkan keselamatan bagi raja-raja, yang melepaskan Daud hamba-Nya dari pedang yang jahat.
Selamatkanlah aku dan bebaskanlah aku dari tangan anak-anak orang asing yang mulutnya telah mengucapkan hal yang sia-sia, dan tangan mereka adalah tangan kanan dusta. Dengan demikian, anak-anak kami akan bertumbuh seperti tanaman pada masa muda mereka, dan putri-putri kami seperti batu-batu penjuru yang dibentuk serupa bangunan istana. Lumbung-lumbung kami penuh, mengeluarkan berbagai macam barang. Kawanan ternak kami bertambah sampai ribuan, bahkan puluhan ribu di jalan-jalan kami. Lembu jantan kami mampu membawa beban. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang melarikan diri, dan tidak ada tangis di jalan-jalan kami. Berbahagialah bangsa yang seperti itu. Berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Mazmur 145. Pujian dari Daud. Aku hendak meninggikan Engkau, ya Elohimku, ya Raja, dan memuji namamu sampai selama-lamanya. Aku akan memberkati Engkau setiap hari, dan aku akan memuji namamu sampai selama-lamanya. Besarlah Yahweh dan sangat terpuji, dan kebesarannya tak terselami. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaanmu, dan mereka akan menceritakan perbuatanmu yang hebat. Aku akan menceritakan semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang menakjubkan. Dan mereka akan berbicara tentang kedahsyatan perbuatanmu yang menakjubkan, dan aku akan memberitakan kebesaranmu. Mereka akan menyatakan peringatan tentang kebaikanmu yang berlimpah-limpah, dan akan bernyanyi atas kebesaranmu. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmatnya atas semua perbuatannya. Seluruh karyamu akan memujimu, ya Yahweh, dan orang-orang kudusmu akan menyanjung Engkau. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu, untuk memberitakan kehebatanmu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaannya yang agung. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal, dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Mata semua orang berharap kepadamu, dan Engkau memberi mereka makanannya pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Yahweh itu benar dalam segala jalannya, dan kudus dalam segala perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. Dia akan memenuhi hasrat orang yang hormat akan dia, dan dia akan mendengar jeritan mereka dan menyelamatkan mereka. Yahweh memelihara semua orang yang mengasihi dia, tetapi dia membinasakan semua orang fasik. Mulutku akan mengucapkan pujian kepada Yahweh. Semua makhluk akan memberkati nama kudusnya untuk selama-lamanya. Mazmur 146. Haleluya, terpujilah Yahweh, pujilah Yahweh hai jiwaku. Aku akan memuji Yahweh selama hidupku. Aku akan bermazmur bagi Elohimku selagi aku ada. Janganlah percaya pada para penguasa, kepada anak-anak manusia, karena tidak ada keselamatan padanya. Nafasnya akan lenyap, ia akan kembali ke tanah. Pemikirannya lenyap pada hari itu juga. Berbahagialah orang yang memiliki Elohim Yakub sebagai penolongnya, dan yang pengharapannya pada Yahweh Elohimnya, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya, yang menjaga kebenaran sampai selamanya, yang melaksanakan keadilan bagi yang tertindas,
yang memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Yahwe membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Yahwe mencelikkan mata orang buta. Yahwe menegakkan mereka yang telah tertunduk. Yahwe mengasihi orang-orang benar. Yahwe menjaga orang-orang asing. Dia memberikan kelegaan kepada anak yatim dan para janda. Tetapi dia membalikkan jalan orang fasik. Yahwe akan memerintah untuk selamanya. Elohimmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya! Mazmur 147. Haleluya! Sebab adalah baik bermazmur bagi Elohim kita. Itu adalah hal menyenangkan dan pujian itu indah. Yahwe yang membangun Yerusalem. Dia menghimpun Israel yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah dalam kuasa. Kebijaksanaannya tidak terbatas. Yahwe memberi kelegaan kepada orang yang tertekan. Dia mencampakkan orang fasik ke tanah. Bernyanyilah bagi Yahwe dengan rasa syukur. Bermazmurlah bagi Elohim kita dengan harpa. Dia yang menutupi langit dengan awan, yang menyiapkan hujan untuk bumi, yang menumbuhkan rerumputan di pegunungan, yang memberi pada binatang-binatang makanan mereka, dan kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Dia tidak menyukai kekuatan kuda, dan tidak berkenan kepada kaki laki-laki. Yahwe berkenan kepada orang yang takut kepadanya, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Yahwe, hai Yerusalem. Pujilah Elohimmu, hai Sion. Sebab dia telah mengukuhkan palang-palang gerbangmu. Dia telah memberkati anak-anakmu di sekelilingmu. Dia menetapkan perdamaian pada perbatasanmu. Dia mengenyangkan kamu dengan bulir gandum yang terbaik. Dia menyampaikan perintahnya ke atas bumi. Firman-Nya berlari dengan sangat cepat. Dia menurunkan salju bagaikan bulu domba. Dia menebarkan embun beku bagaikan debu. Dia melemparkan esnya seperti butiran-butiran. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi dinginnya? Dia mengucapkan firman-Nya dan mencairkan semuanya. Dia menghembuskan nafasnya, lalu air mengalir. Dia menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan keputusan-keputusannya kepada Israel. Dia tidak pernah melakukan demikian kepada bangsa manapun, dan mereka pun tidak mengenal hukum-hukumnya. Haleluya! Mazmur 148. Haleluya! Pujilah Yahwe di surga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai semua malaikatnya. Pujilah Dia, hai semua bala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai semua bintang-bintang yang bercahaya. Pujilah Dia, hai langit atas segala langit, dan perairan yang membentang di atas langit. Biarlah mereka memuji nama Yahwe, karena Dia memberi perintah, dan mereka semuanya tercipta. Dia menetapkannya untuk selama-lamanya. Dia membuat keputusan, dan itu tidak akan berlalu. Pujilah Yahwe dari bumi, hai makhluk laut raksasa, dan semua yang berada di kedalamannya. Hai api dan hujan es, hai salju dan kabut tebal, hai angin badai yang melaksanakan firman-Nya, hai gunung-gunung dan semua bukit, hai pohon-pohon yang berbuah dan semua kayu aras, hai binatang-binatang buas dan semua hewan ternak, hai binatang-binatang merayap
dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan semua bangsa. Hai para penguasa dan semua hakim di muka bumi. Hai para pemuda dan anak-anak dara. Hai orang-orang tua dan anak-anak. Biarlah mereka memuji nama Yahweh, karena hanya namanya yang layak ditinggikan. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dia juga meninggikan tanduk umatnya, serta pujian milik orang-orang kudusnya. Bahkan milik Bani Israel, umat yang dekat dengannya. Haleluya! Mazmur 149. Haleluya! Nyanyikanlah lagu baru bagi Yahweh, dan pujian baginya di antara kumpulan orang-orang kudus. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersukaria atas rajanya. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur baginya dengan tamborin dan harpa. Sebab Yahweh berkenan kepada umatnya. Dia menghiasi orang-orang yang lemah dengan keselamatan. Biarlah orang-orang kudus bersukaria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak di atas tempat tidur mereka. Pujian pengagungan Elohim ada pada kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua ada di tangan mereka, untuk mengadakan pembalasan di antara bangsa-bangsa, penghukuman di antara suku-suku bangsa, untuk mengikat raja-raja mereka dengan rantai dan para penguasa mereka dengan pasung besi, untuk melaksanakan hukuman yang tertulis kepada mereka. Inilah kehormatan bagi semua orang kudusnya. Haleluya! Mazmur 150. Haleluya! Pujilah Elohim di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawala kekuatannya. Pujilah dia karena keperkasaannya. Pujilah dia menurut kelimpahan kebesarannya. Pujilah dia dengan suara tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan kecapi dan harpa. Pujilah dia dengan tamborin dan tari-tarian. Pujilah dia dengan alat musik berdawai dan organ. Pujilah dia dengan simbal yang bersuara keras. Pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Yahweh. Haleluya!